Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rizkinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Saudara San, apa ada sesuatu yang terjadi dan membawa kabar baik untuk kita di situasi sulit ini? Tanya Fuyong yang tak sabar menunggu kelanjutan kalimat San Jiazi. San Jiazi mengangguk pelan kemudian menceritakan soal hancurnya markas Sekte Langit dan pembantaian yang terjadi pada tetua dan murid Sekte Langit yang tinggal menjaga markas mereka. Dua pelindung agung di depan San Jiazi nampak terpaku dengan mulut menganga. Mereka seakan tidak percaya dengan kabar yang baru mereka dengar ini. Saudara San, katakan padaku, kamu tidak sedang membuat dongeng untuk membuat kami tenang bukan? Kata Han Zhang. San Jiazi menggelengkan kepalanya dengan pelan. Semua yang aku katakan adalah kebenaran, katanya kemudian menoleh ke Fuyong. Apa saudara Fu masih mengingat ceritaku tentang pemuda dari benua Yanchun itu? Tanyanya dengan tatapan tajam. Han Zhang terlihat bingung mendengar pertanyaan itu. Bagaimanapun dia belum pernah mendengar pemuda dari benua Yanchun yang dimaksud San Jiazi. Sementara Fuyong sendiri mengangguk pelan kemudian mencoba menghubungkannya dengan cerita San Jiazi sebelumnya. Kamu ingin mengatakan jika pemuda itu bisa menjadi penyelamat bagi kita? Tanya Fuyong penuh minat. San Jiazi mengangguk pelan kemudian berdiri dari kursi batu yang dia duduki. Dia berbalik menghadap ke taman yang ada di belakang kediamannya itu. Mudah-mudahan apa yang aku pikirkan benar. Kemungkinan dia sedang dalam perjalanan ke sini, kata San Jiazi. Di sisi lain, di hutan depan gerbang markas Sekte Gunung Dewa, seorang pemuda nampak melintas dengan kecepatan penuh kemudian berhenti melayang tidak jauh di depan gerbang markas itu. Ada lebih dari 10 kultivator nampak menengadah dari depan gerbang markas Sekte Gunung Dewa dengan wajah kaget saat baru merasakan aura yang ada di langit. Sejak kapan orang ini muncul di sini? Kenapa aku tidak merasakan sejak tadi? Kata seorang pria paruh baya di antara orang-orang yang duduk di depan gerbang markas itu. Dia kemudian melayang bersama 5 orang lainnya dan berhenti saat sejajar dengan pemuda yang baru muncul itu. Katakan siapa kamu dan apa tujuanmu? Kata pria paruh baya itu dengan wajah penuh telisik. Pemuda dengan wajah tampan dengan penuh ketegasan di depan pria paruh baya itu hanya tersenyum, kemudian menghitung satu persatu orang yang melayang di depannya dan orang yang ada di bawah yang menatapnya penuh kesiagaan. 17 orang. Kalian belum cukup untuk menghadangku. Saranku, panggil semuanya yang tersisa di markas ini. Biar aku bisa melakukan aksiku dengan cepat, kata pemuda itu. Dia adalah kloningan Qin San. Dia akhirnya tiba di tempat itu setelah mengumumkan di setiap kota yang dia lalui tentang markas Sekte Langit yang sudah hancur. 6 orang di depan markas Sekte Gunung Dewa sedang melayang dengan tatapan mematikan ke seorang pemuda di depan mereka. Anak muda, kamu sepertinya datang untuk mengantar nyawamu. Hanya bermodalkan basis kultivasi Raja Surgawi. Kamu berani datang dengan sombong ke sini, kata pria paruh baya di antara 6 orang itu. Saat akan melanjutkan kalimatnya, kloningan Qin San sudah menghilang dari tempatnya semula melayang. Suaranya kemudian terdengar menggema memberi rasa intimidasi pada orang yang mendengarnya. Aku sudah memberikan saran dengan baik padamu, tapi sepertinya kamu memilih mati lebih dulu. Kalau seperti itu, akan aku kabulkan. Energi dari pusat energi 6 orang itu langsung menyeruak keluar setelah melihat pemuda yang tadi masih melayang tenang sudah di luar dari jangkauan indera spiritual mereka. Sialan, bagaimana dia bisa menghilang begitu saja dan tidak bisa tertangkap dengan indera spiritualku, gumam pria paruh baya tadi. Padahal dari segi basis kultivasi, alamnya jauh lebih tinggi. Dia sudah berada di alam Raja Suci tingkat pertama. Hal itu membuatnya sejak tadi memandang remeh pemuda yang muncul ini. Saat dia akan mengibaskan tangannya untuk memukul ke arah aura yang tertangkap dengan indera spiritualnya. Kloningan Qin San sudah muncul di depannya dengan seringai jahat di mulutnya. Matilah,
kata kloningan Qin San kemudian mengayunkan tinjunya yang tanpa lapisan energi spiritual sedikit pun. Pria paruh baya itu menyipit melihat itu, apalagi setelah tidak merasakan adanya aliran energi yang coba dilepaskan dari tinju pemuda yang sudah ada di depannya ini. Jangan-jangan, sayangnya tebakan yang ada di benaknya belum sempurna. Pukulan Qin San sudah terayun ke arahnya. Prosesnya begitu cepat, sehingga dia hanya mampu ikut mengangkat tangannya dengan energi yang terpusat di tinjunya. Pria ini bahkan tidak lagi sempat mendirikan energi perisai untuk melindungi tubuhnya. Duar, duar, ledakan menggema disertai uap darah yang menyeruak bercampur dengan asap hitam, bekas dari benturan tinju kloningan Qin San dan tinju pria tadi yang dialiri energi spiritual. Hanya dengan sekali pukulan, pria dengan alam raja suci tingkat 1 itu langsung dibuat menjadi kabut darah oleh kloningan Qin San. Dasar ceroboh, kata kloningan Qin San dengan nada mengejek. Dia paling senang dengan kultivator sombong seperti pria paruh baya tadi. Dengan begitu, akan lebih mudah membunuh mereka. 5 pria yang melayang di belakang pria paruh baya tadi bahkan belum sempat merespon, rekan mereka sudah dibuat jadi kabut darah. Wajah mereka pucat menyaksikan kejadian yang begitu cepat di depannya. Salah satu dari mereka kemudian tersadar dan berteriak dengan suara yang disertai energi spiritual. "Markas diserang," teriaknya. Suaranya menggema ke seluruh sudut markas Sekte Gunung Dewa. Sementara orang-orang Sekte Gunung Dewa yang ada di bawah mulai berhamburan berlari memasuki markas mereka. 5 pria yang awalnya melayang di depan kloningan Qin San juga mulai berbalik badan hendak memasuki tembok markas. Sayangnya gerakan kloningan Qin San lebih cepat. Dia sudah melayang di depan 5 pria tadi dengan tatapan membunuh. Tanpa mengeluarkan satu kata pun, kloningan Qin San menghilang seperti tadi dan muncul di depan salah satu pria tadi. Bukannya membantu rekannya, 4 pria lainnya yang berada di alam raja surgawi dan alam suci itu malah segera berhamburan ke arah yang berbeda mencoba menyelamatkan diri masing-masing memasuki markas Sekte Gunung Dewa. Setidaknya di dalam tembok markas, formasi suci sudah siap melindungi mereka dari pemuda gila ini. Duar, duar, ledakan kembali menggema disertai matinya pria yang tadi dihadang oleh kloningan Qin San. 4 pria lainnya kini melayang di dalam tembok markas Sekte Gunung Dewa dengan wajah pucat. Nafas mereka bahkan tidak beraturan. Dari kedalaman Sekte Gunung Dewa, 5 pria tua nampak terbang dengan kecepatan tinggi ke arah gerbang sekte. Mereka kemudian berhenti di sekitar 4 anggota Sekte Gunung Dewa yang berhasil meloloskan diri. Melihat 5 pria tua yang muncul itu, 4 pria tadi langsung membungkukkan badan mereka memberi salam. "Salam untuk para tetua," kata mereka kemudian menunjuk ke arah kloningan Qin San yang melayang dengan santainya di luar batas tembok markas Sekte Gunung Dewa. Pria ini datang dan langsung menyerang. Dia sudah membunuh senior Kui dan saudara Bio, kata salah satu dari 4 pria itu. Salah satu pria tua yang baru muncul nampak menyipit mencoba menelisik pemuda yang melayang dengan santainya di luar batas tembok sektenya. Pria tua ini adalah tetua pertama Sekte Gunung Dewa. Sama halnya dengan Sekte Langit, Sekte Gunung Dewa juga menyisakan tetua pertama untuk menjadi penjaga markas. Bedanya, Sekte Gunung Dewa lebih berhati-hati, mereka bahkan meninggalkan 5 kultivator agung untuk menjaga markas mereka. Sementara Sekte Langit hanya menyisakan 3 kultivator agung untuk menjaga markas mereka. Sepertinya pemuda ini yang dibicarakan oleh Patriark, batinnya. Dia kemudian menoleh ke salah satu pria tua yang ada di sisi kirinya. "Tetua Du, aktifkan cepat formasinya," perintahnya. Dia tidak ingin ceroboh sama sekali. Meskipun orang-orang ini belum mendengar kabar dari markas Sekte Langit sama sekali, namun mereka setidaknya selalu mendengar tentang pemuda yang mengacau di kota-kota perlindungan sekte mereka selama ini. Hal itu membuat tetua pertama begitu waspada. Apalagi salah satu yang tewas di luar gerbang tadi adalah seorang pengawas senior yang sedikit lagi akan dikukuhkan sebagai tetua dan sudah berada di alam Raja Suci. Tetua yang melayang di sisi kiri tetua pertama itu langsung mengangguk kemudian melepaskan kekuatan jiwanya.
5-6 cahaya nampak berkedip di beberapa titik yang berjauhan. Sebuah kubah besar mulai menyala kemudian menutupi seluruh markas Sekte Gunung Dewa. Kloningan Kinsan hanya tersenyum meremehkan melihat itu. Dia sudah dibekali dengan jimat formasi suci tingkat 8 oleh tubuh aslinya. Dengan jimat itu, dia bisa menerobos benteng formasi pertahanan yang saat ini berdiri melindungi markas yang ingin diratakannya. Formasi kalian ini masih terlalu lemah untuk menghalangiku. Kalian dengarkan baik-baik. Aku datang hanya ingin membunuh para kultivator alam Raja Surgawi ke atas. Bagi kalian dengan alam raja ke bawah yang ada di dalam markas sekte lemah ini, kalian bisa menyatu di satu tempat dan menandainya dengan tanda merah, kata kloningan itu dengan nada yang begitu angkuh. 5 kultivator agung yang ada di dalam markas sekte Gunung Dewa menyipit mendengarnya. Tidak lama berselang sudah ada lebih dari 20 orang, gabungan kultivator alam Raja Surgawi, alam suci dan alam raja suci yang ikut melayang di belakang 5 pria tua tadi. Tatapan mereka begitu tajam ke arah kloningan Kinsan yang melayang di luar tembok markas. Para murid dengan basis Raja Surgawi dan alam suci menyipit setelah merasakan basis kultivasi sang penyerang. Mereka tidak mengerti bagaimana tetua pertama begitu berhati-hati dengan penyerang yang hanya memiliki alam jauh lebih rendah darinya. Tetua pertama, kenapa kita harus takut dengan pemuda ini? Dia hanya sendiri. Biarkan kami yang mengatasinya, kata salah satu pemuda yang baru muncul di tempat itu. Dia bahkan belum menyadari situasinya namun berani berkata angkuh. 4 pria yang sebelumnya melihat aksi kloningan Kinsan nampak mendengus marah. Diamlah. Kamu bahkan tidak melihat apa yang baru saja dia lakukan. Apa kamu kira lebih hebat dari senior Kui? Bahkan dia saja mati dengan satu pukulan, kata salah satu pria dari 4 pria yang tadi lari memasuki markas. Pemuda yang tadi berbicara angkuh langsung terdiam. Dia hanyalah kultivator alam Raja Surgawi tingkat 5. Dia sebenarnya mengatakan hal tadi, karena indera spiritualnya sudah bisa menangkap alam basis kultivasi yang terlihat dari tubuh kloningan Kinsan. Terbiasa selalu menarik perhatian, membuat pemuda itu bermaksud melakukannya kembali di momen ini. Tetua pertama Sekte Gunung Dewa hanya diam sambil menatap tajam ke arah kloningan Kinsan. Setelah hening beberapa saat, tubuh kloningan Kinsan tiba-tiba kembali menghilang dari pandangan mereka. Indera spiritual orang-orang ini langsung menyebar mencoba menangkap gerakan kloningan Kinsan. Sayangnya, bahkan sisa energi dari gerakan kloningan ini sama sekali tidak bisa terdeteksi oleh mereka. Hanya 5 kultivator agung di antara orang-orang Sekte Gunung Dewa ini yang bisa merasakan perbedaan aliran energi di sekitar tembok markas mereka. Kenapa energi unsur angin terasa begitu tebal? Apa dia mencoba memodifikasi aliran energi? Batin tetua pertama Sekte Gunung Dewa. Namun baru saja dia memikirkan itu, tubuh kloningan Kinsan malah muncul di belakang orang-orang ini dengan wajah mengejek. Apa kalian mencariku? Suaranya mengagetkan 5 kultivator agung dan 20-an kultivator lainnya yang melayang di sekitar tembok markas. Bagaimana dia memasuki formasi pertahanan kita tanpa meruntuhkannya? Gumam ahli formasi yang tadi melayang di sisi kiri tetua pertama Sekte Gunung Dewa. Kloningan Kinsan tersenyum mengejek melihat raut wajah orang-orang Sekte Gunung Dewa yang penasaran melihatnya menembus formasi pertahanan suci markas mereka. Kenapa kalian begitu heran melihatku menerobos formasi pertahanan kalian? Ini sama sekali tidak berguna di depanku. Lagi pula, formasi ini begitu lemah. Kata kloningan Kinsan kemudian menghilang begitu saja. Melihat itu, tetua pertama Sekte Gunung Dewa segera berteriak ke orang-orang Sekte Gunung Dewa yang kini melayang di langit markas mereka. Waspadalah, jangan ceroboh. Dirikan energi perisai untuk melindungi tubuh kalian, katanya kemudian kembali menoleh ke pria tua ahli formasi di sisi kirinya. Aktifkan formasi menyerang, katanya dengan nada terburu-buru. Pria tua itu mengangguk kemudian kembali melepaskan kekuatan jiwanya. Dia kemudian menoleh ke tetua pertama dengan wajah kebingungan. Bagaimana menandai target formasi menyerang ini?
Pemuda ini bahkan tidak meninggalkan jejak energinya, katanya dengan nada keheranan. Tetua pertama juga dibuat kebingungan dengan gerakan kloningan Qin San. Setelah terluka saat menghadapi Langxi, kloningan ini mengalami perkembangan pesat. Jika sebelumnya, dia masih meninggalkan jejak energi dari pergerakannya, namun kali ini teknik pergerakan tubuhnya benar-benar hanya memanfaat energi unsur angin di sekitarnya. Hal itu membuat indera spiritual lawannya tidak bisa mendeteksi gerakan dan keberadaannya. Ahli formasi biasanya akan mengaktifkan formasi serangan dengan menandai targetnya dari energi dan aura pada tubuh lawannya. Sayangnya tubuh kloningan Qin San sama sekali tidak memancarkan energi dan mengeluarkan aura khusus. Pemuda yang sebelumnya berteriak ingin menghajar kloningan Qin San saat masih berada di luar formasi, mulai gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka jika lawan mereka kali ini ternyata begitu menakutkan. Bagaimana jika pemuda itu menandai wajahnya kemudian menargetkannya pertama kali? Dia mulai berpikir untuk terbang menjauh dan meninggalkan markas Sekte Gunung Dewa. Aku harus mencari kesempatan untuk pergi dari sini. Aku belum mau mati, masa depanku masih terlalu panjang, batinnya. Baru saja pikirkan untuk melarikan diri dari tempat ini berputar di benaknya. Kloningan Qin San malah muncul di depannya. Dua murid lain yang melayang di dekatnya sudah berwajah pucat. Energi ketiganya segera dipusatkan di tinju mereka, kemudian diayunkan ke depan saat melihat kloningan Qin San masih diam menatap mereka. Bukankah kamu yang tadi terlalu sombong saat aku masih di luar tembok, kata kloningan Qin San kemudian menerjang ke depan mencoba meraih energi yang dipadatkan ketiganya dengan tangan kosong. Wush, duar, duar. Tetua pertama Sekte Gunung Dewa bersama 4 kultivator agung lainnya baru akan bergerak melindungi 3 murid tadi. Kloningan Qin San sudah meledakkan tubuh ketiganya hanya dengan 1 kali sapuan tinju. Kelimanya berhenti bergerak dengan wajah murung saat melihat kloningan Qin San kembali menghilang setelah menghancurkan tubuh 3 murid tadi. Mereka masih sibuk mencoba mencari keberadaan kloningan Qin San. Teriakan kembali terdengar dari arah yang tidak terlalu jauh. Tepatnya di tempat 2 kultivator alam suci melayang dengan memegang senjata spiritual mereka. Serangan yang sama terus dilakukan Qin San hingga hanya menyisakan 10 orang melayang di langit. Ahli formasi yang sejak tadi tidak tahu mengarahkan target serangan formasi suci yang ada di markas ini kini sudah dihantui ketakutan. Jangan memisahkan diri, cepat menyatu ke sini, kata tetua pertama pada 9 orang yang tersisa. Mereka bergerak serentak kemudian melayang di satu titik dengan mengelilingi ahli formasi di tengah. Sisi kiri, kata tetua pertama. Ahli formasi tadi langsung merentangkan tangannya dengan kekuatan jiwa yang sejak tadi meluap dari tubuhnya. Sebuah kera besar kini tergantung di balik awan dengan mata memerah. Ahli formasi itu kemudian menjatuhkan energi yang dipadatkan dari formasi yang dia kendalikan ke sisi yang disebutkan tetua pertama. Wush! Kera besar menukik turun dengan kecepatan kilat kemudian meledak di titik yang sudah ditandai oleh tetua pertama. Sayangnya, kera energi dari formasi menyerang tadi hanya menghantam udara kosong. Hahaha, benar-benar orang-orang lemah yang berlagak menjadi kuat. Bahkan untuk tahu keberadaanku kalian tidak mampu. Aku tidak habis pikir. Bagaimana bisa kalian berpikir menjadi sekte terkuat di dunia bawah bahkan ikut melakukan invasi dengan kekuatan lemah seperti ini? Ejek kloningan Qin San dengan suara menggema tanpa tahu di mana wujudnya. 10 orang itu benar-benar dibuat kesal dengan kalimat kloningan Qin San. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun. Apa yang dikatakan kloningan Qin San memang benar, mereka memang tidak bisa menjangkau sedikit pun keberadaan pemuda ini. Sial, manusia macam apa pemuda ini? Bahkan kita tidak bisa merasakan sedikit pun aura di tubuhnya, sembur salah satu tetua yang berada di alam agung tingkat 2. Ini pertama kalinya mereka menemukan lawan yang membuat mereka tidak bisa melakukan upaya serangan apapun selain bertahan. Keluarkan harta pertahanan yang kalian miliki. Aku yakin, pemuda ini adalah orang yang sama yang selama ini mengacau di beberapa kota dan membunuh beberapa tetua.
Dia pasti kultivator dengan budidaya kekuatan tubuh. Jika tidak, sejak tadi kita pasti sudah merasakan energinya, kata tetua pertama kembali mengingatkan. Meskipun hatinya juga sudah dihantui rasa takut, nama dia tetap berusaha kuat di depan orang sekte Gunung Dewa yang tersisa. Bagaimanapun, di antara mereka, dialah yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Dia mulai menyesal menerima tugas menjaga markas. Awalnya dia bersama tetua yang tinggal di markas merasa beruntung karena ditunjuk untuk menjadi penjaga markas. Dengan begitu mereka akan terhindar dari perang yang menakutkan. Mereka tidak pernah menyangka jika pemuda ini malah datang membawa perang yang jauh lebih menakutkan dari bayangan mereka. Dari arah selatan tempat orang-orang ini sedang menelayang dengan merapatkan tubuh. Kloningan Kinsan bergerak tanpa menggunakan energi dari segel penampung energi yang ditanamkan tubuh aslinya di dalam tubuhnya. Dia hanya memanfaatkan energi unsur angin menerjang ke depan dengan tinju yang sudah terkepal. Saat jaraknya makin dekat, orang-orang sekte Gunung Dewa itu baru menyadari bahaya yang datang. Mereka segera menyatukan energi mereka dan mencoba menyerang ke arah gerakan yang mulai terpantau oleh insting mereka. Energi besar menyeruak dari 10 orang ini ke sisi selatan di mana mereka mulai merasakan pergerakan dari kloningan Kinsan. Tidak ada di antara mereka yang memaksimalkan energi pada serangan mereka kali ini. Tahu lawan yang dihadapi susah ditebak membuat 10 orang ini harus menyisakan energi lebih untuk pertahanan tubuh sendiri. Duar. Energi besar yang dilepaskan dari serangan 10 orang gabungan kultivator alam agung, alam raja suci dan alam suci itu seperti menabrak gunung energi. Ledakan menggema mengguncang area daratan yang ada di bawah mereka. Para murid sekte Gunung Dewa yang hanya berada di alam raja ke bawah bersama pengawas dengan tingkatan yang lebih rendah dari Raja Surgawi tidak berani lagi mengabaikan pengumuman Kinsan sebelumnya. Mereka segera menyatu di satu tempat kemudian menandainya dengan kain merah. Mereka kini hanya berharap pemuda yang melakukan penyerangan ini menepati janjinya dengan tidak akan menargetkan mereka. Di atas langit, 10 tetua sekte Gunung Dewa sudah dilanda rasa takut yang tak tertahankan saat melihat kloningan Kinsan keluar dari kabut asap yang menutupi area ledakan tadi. Mereka semua tahu bagaimana kuatnya serangan gabungan yang mereka lepaskan barusan. Kloningan Kinsan keluar dengan senyuman mengejek sambil menepuk-nepuk badannya, layaknya membersihkan tubuhnya dari debu yang menempel. Sialan, kalian sudah membuat jubahku terlihat lusuh dengan serangan tadi. Cukup hebat, katanya. Pujian yang sungguh menyesalkan di dada 10 orang ini. Sekarang giliranku, kata kloningan Kinsan setelah keluar dari kabut asap yang menutupi area ledakan. Dia kembali menghilang dan membuat 10 tetua sekte Gunung Dewa itu kembali dibuat waspada. Kloningan Kinsan terus muncul di berbagai arah dan meledakkan setiap serangan gabungan dari 10 orang ini. Hingga mereka mulai merasakan energi yang masuk dan keluar dari dantian mereka sudah tidak lagi berimbang. Hal itu membuat serangan gabungan ke 10 orang itu makin lemah. Duar. Ledakan kembali terjadi, namun tidak lagi menimbulkan getaran seperti sebelum-sebelumnya. Kloningan Kinsan kembali keluar dari area ledakan dengan senyuman mengejek. Kenapa aku merasa serangan kalian makin lemah? Padahal aku menantikan serangan yang lebih kuat, katanya dengan nada mencibir. Dia sengaja menguras energi orang-orang ini. Sejak mereka menyatukan diri dengan berkumpul di satu titik, kloningan Kinsan tahu satu-satunya jalan untuk membuat orang-orang ini menjadi lemah yakni dengan menguras energi mereka. Dia bisa saja langsung menerobos pertahanan 10 orang itu. Namun dia tidak yakin, tidak akan terluka jika menghadapi 10 orang ini dalam kondisi maksimal mereka. Bagaimanapun, di antara 10 orang ini ada 5 kultivator yang berada di alam agung. Sementara tubuh aslinya masih melarangnya menggunakan kekuatan tubuh mulia untuk serangannya. Sejak tadi dia hanya mengaktifkan kekuatan tubuh mulia untuk pertahanannya. Karena itu, dia berani menguras energi ke 10 orang ini dengan berbenturan langsung dengan pertahanan tubuhnya dan tinju menggunakan kekuatan tubuh suci. Tetua pertama sekte Gunung Dewa menyipit,
dia baru menyadari strategi pemuda ini setelah merasakan sendiri ketidakseimbangan energi pada dantiannya. Jika ini terus berlanjut, bahkan aku pun akan kesulitan bertahan. Aku harus memikirkan meninggalkan markas ini saat serangan berikutnya, batinnya. Dia tidak lagi peduli dengan nasib 9 orang ini. Dia belum mau mati di saat sektenya sedikit lagi menjadi penguasa dunia bawah bersama sekte langit dan para manusia dunia langit. Anak muda, kamu boleh tersenyum sekarang. Kami sengaja hanya menunda gerakanmu sejak tadi karena pelindung agung sekte kami sedang perjalanan menuju ke sini. Dia pasti sudah sangat dekat sekarang, katanya mencoba menggoyahkan keyakinan kloningan Kinsan. 9 rekannya yang lain nampak menoleh ke tetua pertama sekte Gunung Dewa dengan harapan yang terlihat di wajah mereka. Bukan hanya ingin menipu kloningan Kinsan, dia mengungkapkan itu karena juga ingin menyemangati 9 orang ini untuk kembali menyerang. Dengan begitu, dia akan memiliki peluang untuk segera pergi dari tempat ini. Benar saja, 9 tetua sekte Gunung Dewa lain benar-benar percaya dengan ucapan tetua pertama sekte mereka. Tidak ada yang mencurigai ucapan pria tua itu. Dengan kecepatan alam agung tingkat 9, mereka semua tahu, pelindung agung sekte Gunung Dewa bisa melintasi beberapa mil hanya dalam satu gerakan. Jika tetua pertama sekte Gunung Dewa berhasil membohongi 9 rekannya, namun tidak dengan kloningan Kinsan, dia bisa menangkap ketakutan dari getaran suara pria tua ini. Dia pasti ingin lari dan meninggalkan rekannya dengan memanfaatkan mereka melakukan serangan berikutnya, batinnya. Setelah memikirkan semuanya, kloningan Kinsan kembali menghilang dan sengaja meninggalkan jejak energi di sisi barat tempat orang-orang ini berkumpul. Tetua pertama sekte langit sudah mengalirkan energinya ke dalam senjata spiritual yang ada di tangannya, begitu juga 9 tetua lainnya. Matanya menyipit kemudian menghentikan suntikan energi ke senjata spiritualnya. Dia hanya menyalurkan energi dengan kapasitas kecil. Dia harus menyisakan energi di dantiannya untuk digunakan melarikan diri. Saat merasakan sisa energi kloningan Kinsan di sisi barat, dia kembali memimpin 9 tetua lainnya melancarkan serangan ke arah barat. Saat ledakan kembali menggema, tetua pertama sekte Gunung Dewa segera bergerak ke arah timur dengan kecepatan maksimal. Dia menentukan arah pelariannya, karena merasa kloningan Kinsan pasti berada di sisi barat, ke arah serangan mereka. Namun baru saja beberapa meter meninggalkan 9 tetua lainnya, dia berhenti dengan wajah murung sebelum melewati tembok markas sekte Gunung Dewa. Kloningan Kinsan melayang tenang di depan tetua pertama sekte Gunung Dewa dengan senyuman mengejek di wajahnya. Dasar tidak setia kawan, kamu bahkan memanfaatkan mereka untuk memberimu jalan melarikan diri. Tapi kalian harus berterima kasih padaku, karena tahu akal busuk rekan kalian ini, kata kloningan Kinsan sambil menoleh ke 9 tetua sekte Gunung Dewa kemudian mulai mengayunkan tinjunya. Tahu sudah telat baginya untuk mundur serta menarik kembali senjata spiritualnya yang sudah disimpan kembali ke cincin penyimpanan miliknya. Tetua pertama segera mengaktifkan kembali harta pertahanan yang masih ada di genggamannya. Sungguh beruntung karena dia masih begitu waspada saat melarikan diri, dengan tetap menggenggam harta pertahanan tingkat suci di tangan kirinya. 9 orang yang baru menyadari tetua pertama ternyata ingin lari meninggalkan mereka hanya terpaku tanpa ada yang bergerak untuk membantu. Rasa kesal masih membekas di hati orang-orang ini jika mengingat kembali jika tetua pertama ternyata hanya memanfaatkan serangan terakhir yang dikomandoinya sendiri untuk membuka jalan melarikan diri baginya. Kloningan Kinsan hanya mencibir saat melihat cahaya mulai menyelimuti tubuh tetua pertama yang menjalar dari benda yang digenggam tangan kirinya. Dia bisa merasakan dengan jelas jika benda itu hanya menyimpan kekuatan suci. Dengan tinju yang dilapisi dengan kekuatan tubuh suci, dia sama sekali tidak ragu akan mampu menembus pertahanan pria tua ini. Duar, duar. Ledakan besar menggema setelah kepalan tinju kloningan Kinsan bersentuhan dengan cahaya yang menyelimuti tubuh tetua pertama sekte Gunung Dewa. Dari dalam kabut asap, tubuh tua tetua itu terhempas kemudian jatuh dan tertanam di antara reruntuhan bangunan yang ada di daratan.
Mata tetua pertama Sekte Gunung Dewa nampak melotot tak berdaya. Harta pertahanan suci yang selama ini dia simpan untuk situasi seperti ini ternyata hanya bagaikan kertas di depan pemuda ini. Sebagian tubuhnya sudah remuk. Dia bahkan kesulitan untuk menggerakkan kedua tangannya. Dari atas, kloningan Qin San meluncur ke bawah kemudian berhenti di dekat pria tua yang terbaring lemah itu. Tanpa banyak bicara dia mengayunkan kakinya dan menghancurkan tubuh tetua pertama Sekte Gunung Dewa dengan tendangan. Dia lalu membungkuk meraih cincin penyimpanan pria tua itu kemudian kembali melayang ke langit. Tuan, tolong ampuni kami. Kami bersedia menjadi budakmu asalkan Anda melepaskan kami, kata salah satu tetua yang berada di alam agung tingkat 3. Dia melihat sendiri tetua pertama yang berada di alam agung tingkat 6 bahkan tidak ada apa-apanya di depan pemuda ini. Sementara tetua yang tersisa dengan kekuatan terkuat sisa dirinya. 3 kultivator alam agung lainnya hanya berada di tingkat 2 dan tingkat pertama. Kloningan Qin San hanya tersenyum mencibir kemudian menggelengkan kepalanya. Aku bukan tidak mau mengampuni kalian. Hanya saja, aku mendapat perintah membunuh siapapun yang berada di alam Raja Surgawi ke atas yang ada di tempat ini, katanya kemudian kembali meluncur ke depan dengan tinju yang terkepal. 9 orang yang tersisa itu hanya bisa menyuntikkan kembali energi mereka yang tersisa ke dalam senjata spiritual yang berada di tangan masing-masing. Sayangnya, serangan dan pertahanan mereka tidak lagi sekuat sebelumnya, saat tetua pertama Sekte Gunung Dewa masih bersama mereka. Tinju Qin San kemudian dengan mudahnya menghancurkan satu persatu para tetua ini. Strategi yang dia terapkan sebelumnya membuat orang-orang ini benar-benar menjadi tikus di depan seekor harimau. Energi mereka menipis dan tidak lagi menunjang basis kultivasi mereka. Setelah berhasil menghabisi semua yang melayang di langit, matanya kemudian tertuju ke area dengan kain hitam yang diikat di tangkai pohon paling atas di area itu. Dia terbang rendah kemudian menelisik ke bawah dengan seksama. Setidaknya masih ada 300-an orang Sekte Gunung Dewa yang ada di area itu berdiri dengan rasa takut yang membuncah di dada mereka. Tatapan orang-orang ini pada kloningan Qin San nampak campur aduk. Mulai dari kagum, takut dan penuh harap. Kalian semua pergilah dari sini. Dalam hitungan yang sangat singkat jika aku masih merasakan aura kalian di sekitar markas ini, maka aku akan melupakan janjiku sebelumnya, kata kloningan Qin San. 300-an orang mengangguk bersamaan kemudian berhamburan ke arah gerbang markas Sekte Gunung Dewa. Kloningan Qin San kemudian mendarat di depan bangunan yang kemungkinan jadi tempat Sekte Gunung Dewa menyimpan harta mereka. Setelah menguras sekte itu, dia kemudian mulai menghancurkan setiap bangunan yang berdiri di area dalam markas itu seperti yang dilakukan Qin Baihu di dalam markas Sekte Langit hingga tidak ada satupun bangunan yang berdiri lagi. Peradaban dari Sekte Gunung Dewa yang bertahan selama ribuan tahun kini hancur oleh seorang kloningan semata. Di sisi lain, di markas Sekte Naga Surgawi, 3 pasukan besar dari Sekte Naga Surgawi, Sekte Bumi dan Sekte Kuil Kuno sedang berkumpul di lapangan besar yang ada di dalam markas itu. Wajah mereka nampak dipenuhi ketegangan. Jika di total ada sekitar 30-an ribu kultivator di tempat itu. Mereka dari berbagai tingkatan basis kultivasi. Mulai dari yang masih berada di alam elemen hingga para tetua yang sudah menyentuh alam agung. Di atas langit 3 pria tua nampak terbang rendah dengan wajah yang tidak kalah tegang dibanding orang-orang yang berdiri tegak di darat. 3 pria tua ini adalah Patriark Sekte Naga Surgawi, Kai Zhang, Patriark Sekte Kuil Kuno, Gao Chao dan Patriark Sekte Bumi, Byun Hui. Orang-orang ini berkumpul setelah kabar terbaru yang mereka terima, jika pasukan besar gabungan Sekte Langit dan Sekte Gunung Dewa bersama para kultivator dari klan-klan kecil, serta kota-kota di bawah perlindungan mereka sudah sangat dekat dengan markas Sekte Naga Surgawi. Di mana para pelindung agung, aku berharap keterlambatan mereka menjadi hal baik untuk peperangan ini, gumam salah satu orang yang berdiri di tengah kerumunan yang ada di lapangan. Harapan besar mereka memang pada 3 pelindung agung 3 sekte. Bagaimanapun kekuatan 3 pelindung agung itu menjadi yang terkuat di antara mereka.
Meskipun kebanyakan dari orang-orang ini sebenarnya mulai dihinggapi rasa ragu, status manusia dari dunia langit di belakang Sekte Langit dan Sekte Gunung Dewa menjadi hal yang sangat menakutkan bagi mereka. Entah mengapa, mereka merasa inferior saat diperhadapkan dengan para manusia dari dunia langit itu. Saat tatapan orang-orang dari 3 sekte masih mencari keberadaan sosok pelindung agung masing-masing, 3 pria yang lebih tua muncul begitu saja di tempat yang lebih tinggi dari 3 patriark. Mereka melayang dengan wajah yang dipenuhi dengan ketegangan. Pelindung agung Sekte Bumi, Fuyong melirik 2 pelindung agung lainnya sebelum terbang lebih rendah sejajar dengan 3 patriark. Dengarkan semuanya, kita semua berada di sini tidak lagi membawa nama sekte, tapi benua Sanggu bahkan dunia bawah pada umumnya. Ingatlah, apa yang kita lakukan hari ini akan diingat di masa depan oleh para kultivator dunia bawah, ucapnya disambut pekikan oleh puluhan ribu orang yang berkumpul di lapangan besar itu. Pelindung agung Sekte Kuil Kuno, Han Zhang dan pelindung agung Sekte Naga Surgawi, San Jiazi kemudian mengikuti melayang lebih rendah dan berhenti di sisi Fuyong. Aku hanya ingin mengatakan pada kalian, bahwa tempat pertahanan terakhir kita adalah markas ini. Jika mereka ingin merebut markas Sekte Naga Surgawi, maka harga diri 3 sekte harus ditegakkan dengan perlawanan segenap jiwa kalian, katanya menambah semangat anggota gabungan 3 sekte itu. Kami bertiga tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi dengan kalian bahkan dengan diri kami. Tapi kami bertiga akan memastikan akan bertarung bersama kalian bahkan sampai jiwa ini meninggalkan raga kami. Harapan terakhir benua ini dan dunia bawah ada pada kalian semua. Angkat senjata kalian dan kita akan maju melawan mereka, kata San Jiazi dengan wajah yang terlihat tegar. 3 patriark lanjut membakar semangat orang-orang ini, hingga mereka lupa dengan ketimpangan kekuatan antara mereka dan pasukan gabungan Sekte Langit, Sekte Gunung Dewa, sekte-sekte kecil serta utusan beberapa kota di benua Sanggu yang dipimpin oleh para manusia dari dunia langit. 3 pelindung agung juga sudah memutuskan untuk membawa perang ini keluar dari markas Sekte Naga Surgawi. Bagi mereka tidak ada gunanya mengharapkan formasi pertahanan dan formasi yang menyerang yang ada di dalam markas ini. Dari informasi Fuyong dan Han Zhang, para manusia dari dunia langit ini begitu ahli dalam meruntuhkan formasi suci. Ahli formasi Sekte Naga Surgawi memang lebih kuat dari ahli formasi 2 sekte lainnya. Namun tetap saja dia masih ahli formasi tingkat suci. Bagi 3 pelindung ini, lebih baik membawa perang keluar dari markas Sekte Naga Surgawi, sehingga para kultivator dengan alam yang lebih rendah bisa memiliki kesempatan untuk meninggalkan area ini. Setelah semua pengaturan diungkapkan oleh 3 pelindung agung, para tetua dari 3 sekte mulai memisahkan para kultivator alam elemen ke bawah. San Jiazi, Han Zhang dan Fuyong sepakat hanya mengizinkan kultivator dengan alam raja ke atas yang akan dilibatkan dalam perang ini. Setidaknya ada lebih dari 15.000 kultivator alam raja ke atas yang kini berdiri tegak di lapangan besar itu. Sementara para murid 3 sekte di alam elemen ke bawah dikawal beberapa tetua tingkat agung mulai dimobilisasi meninggalkan markas Sekte Naga Surgawi. Meskipun mereka akan membawa perang ini keluar dari markas Sekte Naga Surgawi, namun tetap saja tidak aman bagi mereka yang baru berada di alam elemen ke bawah untuk tetap berada di dalam markas. Di sisi lain, di salah satu area di dalam kawasan klan tersembunyi luar, langit mendung memperkuat suasana muram ketika 5 patriark tua kembali bertemu atas panggilan darurat dari Patriark Xiao. Mereka, para pelindung dari masa silam, berkumpul dalam lingkaran kursi batu, memperlihatkan kerut ketegangan pada wajah masing-masing yang dipatri oleh waktu dan perjuangan. Pertemuan kali ini bukan tanpa alasan berat, suara Xiao Fan bergema dalam kesunyian, serius dan mendesak. Situasi ini tidak bisa kita biarkan lagi. Apakah kalian lupa dari mana kita berasal, sebelum kita terjebak dalam perangkap nama klaf tersembunyi luar? Kita adalah bagian dari dunia luar, bukan hanya sekadar penjaga pintu bagi klan tersembunyi dalam yang tak pernah membiarkan kita melangkah sejauh apapun ke wilayah mereka. Ada getaran dalam suaranya,
dipenuhi dengan gairah yang berapi-api, aku merasakan firasat gelap menggelayut. Setelah para pengaku diri dari dunia langit itu berhasil merobohkan pertahanan 5 sekte besar, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan mengarahkan pandangan mereka ke kawasan kita. Kita harus bersiap, atau kita akan digilas oleh ambisi mereka. Air mencekam mengalir di antara para patriark, memahami bahwa waktu untuk hanya bertahan telah usai, saatnya untuk menggenggam nasib mereka sendiri dan melawan. Nasib klan mereka, dan mungkin seluruh dunia luar, kini bergantung pada keputusan yang akan mereka ambil dalam kesenyapan yang membisu ini. Setelah pertemuannya dengan pelindung agung Sekte Naga Surgawi, Xiao Fan terus berupaya menggiring klan tersembunyi luar untuk ikut campur dalam perselisihan yang ada di dunia luar. Patriark klan Ye, Yeying mendengus mendengar provokasi yang diungkapkan Xiao Fan. Patriark Xiao, kamu tidak usah mengungkit itu hanya karena temanmu di luar sana sedang dalam bahaya. Aku setuju kita keluar tapi bukan untuk membantu 3 sekte yang sekarang dalam tekanan, kata Patriark klan Ye sambil berdiri dari kursi batu yang dia duduki. Dia menerawang jauh kemudian mengungkapkan usulannya. Apa kalian tidak pernah berpikir untuk melakukan perluasan wilayah? Kita memang akan keluar tapi hanya untuk kepentingan klan tersembunyi, katanya. Yeying mengungkapkan semua rencananya membuat 4 patriark klan lain menampakkan ekspresi yang berbeda. Patriark klan Qiyu mengangguk setuju dengan apa yang diungkapkan Patriark klan Ye. Kita memang mulai kekurangan sumber daya untuk digunakan dalam pengembangan generasi kita. Sepertinya, dunia luar memang sudah harus kita kendalikan. Dengan begitu, kita bisa mengumpulkan sumber daya dari mereka, kata Patriark klan Qiyu, Qiyu Jun. Xiao Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar usulan 2 patriark ini. Dia tahu, Patriark Ye dan Patriark Qiyu pasti sudah menyetujui ini sebelumnya sebelum membawanya ke pertemuan ini. Lagi pula 2 pria tua ini masih memiliki hubungan kekerabatan dari perkawinan putri Patriark klan Ye dan putra Patriark klan Qiyu. Patriark klan Ye kemudian menoleh menatap ke Patriark klan Jiao dan Patriark klan Jua. Bagaimana menurut kalian berdua? Dia bahkan tidak menanyakan pendapat Xiao Fan. Patriark Ye tahu tidak ada gunanya menanyakan pada Xiao Fan, pria tua ini pasti akan menolak usulannya. Dia hanya membutuhkan 1 dukungan lagi untuk melakukan hal yang sesuai rencananya. Sebenarnya apa yang diungkapkan Patriark klan Ye adalah misi yang dia terima dari Tuan Muda klan Wui sebelum meninggalkan kawasan klan tersembunyi luar, dan masuk kembali ke kawasan klan tersembunyi dalam. Dia sudah mengatur dengan baik sebelum meninggalkan tempat ini. Patriark Jiao dan Patriark Jua nampak saling melirik kemudian mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Aku merasa apa yang menjadi usulan Patriark Ye dan Patriark Qiyu, pada dasarnya akan bertemu dengan kemauan Patriark Xiao. Bukankah kita hanya tidak ingin dunia luar dikelola oleh orang yang tidak tepat? Aku setuju kita keluar dan ikut campur dalam pertikaian yang ada di dunia luar, namun kita harus pintar memilih berdiri di pihak mana. Bukankah ini perang antara 2 sekte dan 3 sekte besar? Aku mendengar 2 sekte di bawah perlindungan 5 manusia yang mengaku dari dunia langit, kenapa kita tidak sekalian berada di kubu itu? Lagi pula, aku yakin para manusia dari dunia langit ini sepertinya hanya menginginkan sesuatu dan akan meninggalkan dunia bawah. Dia tidak akan selamanya berada di dunia bawah, kata Patriark Jiao. Patriark Jua mengangguk pelan tanda dia setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Patriark klan Jiao. Patriark Xiao hanya bisa mendengus pelan mendengar hal itu. Sementara Patriark Ye tersenyum lega dan penuh kemenangan mendengar kalimat panjang Patriark Jiao. Di area terbuka yang berada di timur markas Sekte Naga Surgawi, ada 20.000 orang yang kini memadati tempat itu. 6 pria tua nampak melayang tinggi di langit sambil menatap jauh. Orang-orang ini adalah gabungan 3 sekte, Sekte Naga Surgawi, Sekte Bumi dan Sekte Kuil Kuno. 6 orang yang melayang di langit adalah 3 patriark dan 3 pelindung agung. Mereka sengaja berada di tempat ini untuk menghadang pasukan gabungan yang dipimpin Xiu Biyong.
Markas Sekte Naga Surgawi kini sudah dikosongkan. Mereka yang berada di alam raja ke atas semuanya sudah berkumpul di tempat ini. Sementara orang-orang yang hanya berada di alam elemen ke bawah sudah meninggalkan markas Sekte Naga Surgawi dengan didampingi masing-masing 2 tetua dari 3 sekte yang berada di alam agung tingkat 4. 3 pelindung agung juga tidak membiarkan 10 jenius terbaik sekte mereka bergabung dalam perang ini. Meskipun para jenius ini sebenarnya sudah berada di alam suci dan sebagian bahkan sudah berada di alam raja suci. Mereka tentu tidak ingin kehilangan talenta masa depan dalam perang ini. Setidaknya, jika hasil yang mereka harapkan tidak tercapai, masih ada 10 jenius ini yang akan melanjutkan cita-cita masing-masing sekte. Aku tidak pernah membayangkan jika 3 sekte kita akan berada dalam situasi kelam seperti ini. Sialnya, karena kita dalam tekanan sekte yang bahkan dibentuk jauh setelah sekte kita sudah berdiri tegak di benua Sanggu, sesal Fuyong. Sekte Langit memang bukanlah sekte besar sejak dulu. Sekte itu berhasil mencapai di posisinya saat ini hanya karena pelindung agung Sekte Langit, Guo Wang berhasil menyembunyikan kekuatan para tetua sektenya, termasuk kekuatan dirinya begitu dalam. Han Sang mengangguk ringan, kemudian membuang nafas panjang. Semuanya sudah ditakdirkan. Mungkin memang ini harus kita hadapi, katanya dengan nada bijak. Patriark Sekte Bumi, Byun Hui yang awalnya diam tiba-tiba ikut memotong pembicaraan 2 pelindung agung itu. Ada kabar baik dari markas Sekte Gunung Dewa, katanya sambil menarik kembali batu pengirim pesan yang ada di tangannya. Byun Hui belum melanjutkan kalimatnya. Senyuman juga terukir dari bibir Patriark Sekte Kuil Kuno Gao Chao dan Patriark Sekte Naga Surgawi, Kai Zhang. Keduanya juga baru menerima pesan yang sama dari orang yang mereka tempatkan di sekitar markas Sekte Gunung Dewa. Ketiga pelindung agung nampak menyipit melihat reaksi 3 patriark ini. Kenapa kalian hanya diam? Katakan kabar apa yang kalian terima, kata Fuyong tidak sabar. Pelindung agung, sesuatu telah terjadi di markas Sekte Gunung Dewa. Ada seseorang yang menyerang ke markas itu dan membunuh semua yang ada di dalam markas dan hanya menyisakan alam raja ke bawah. Selain melakukan pembantaian, dia juga meratakan semua yang ada di dalam markas Sekte Gunung Dewa, kata Byun Hui dengan wajah yang senang. Fuyong menoleh ke Patriark Sekte Kuil Kuno dan Sekte Nagap Surgawi. Keduanya mengangguk bersamaan membenarkan yang disampaikan Byun Hui. Apakah informan kalian tidak tahu identitas pelakunya? Tanya Fuyong lagi. Ketiga patriark itu menggelengkan kepala bersamaan. Fuyong dan Han Sang kemudian menoleh ke San Jiazi. Saudara San, apa menurutmu pelakunya tetap orang yang sama seperti yang kamu katakan? Tanya Han Sang. San Jiazi mengangguk pelan, harapan nampak terukir dari sinar matanya setelah mendengar kabar dari 3 patriark itu. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.